Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi MTS Nurul Salam Wanarata kelas 7 khususnya. Semoga kalian kelak menjadi orang yang berguna untuk agama, untuk bangsa, untuk keluarga, dan untuk masyarakat yang lain. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, ini adalah hari terakhir kita melaksanakan matsama. Setelah kemarin tanggal 12, 13, dan 14 kalian melaksanakan matsama, sekarang adalah materi yang terakhir yang akan saya berikan kepada kalian. Materi ini tolong kalian simak. Ya, nanti setelah materi ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus tulis di dalam buku matsama kalian. Kamu tulis pertanyaannya dan kamu jawab pertanyaan itu. Anak-anakku yang saya banggakan, sebagai manusia, terutama kita adalah manusia yang beragama Islam, itu ada kewajiban kita kepada Sang Pencipta atau kepada Khalik atau kepada Allah dalam hal ini, yang disebut dengan ketaatan. Jadi ketaatan itu harus kita miliki sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah beragama Islam. Ketaatan itu macam-macam, banyak sekali. Jadi ketaatan itu satu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada manusia yang lain. Contohnya pemerintah, orang tua, guru, ustadz, kiai, tetangga, atau teman-teman yang lain. Nanti saya sebutkan contoh-contoh ketaatan itu. Silahkan kalian simak. Kemudian kalian nanti tulis sesuatu yang penting dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dari video saya ini. Anak-anakku yang saya banggakan, yang pertama, sebagai manusia itu harus taat, tunduk kepada Allah. Setiap manusia yang beragama Islam, entah itu di mana orangnya, di Indonesia, di Arab Saudi, di Afrika, di Amerika, di Italia, semuanya harus taat kepada Allah. Ketaatannya sama, jadi tidak dibedakan. Orang Indonesia taatnya sama, orang yang ada di Arab Saudi juga ketaatannya sama. Tidak ada perbedaan dalam ketaatan. Contohnya apa? Contohnya adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Semua negara yang ada di dunia itu wajib mentaati ketaatan itu yang namanya sholat 5 waktu. Sehari semalam ada 5 kali. Di Indonesia 5 kali. Di Arab Saudi 5 kali. Di Amerika 5 kali. Di Australia, di Afrika, bahkan di Kutub Selatan pun 5 kali. Itu menyeluruh. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beragama Islam, yang sudah balik, ya. Kalau kamu punya adik kecil masih berumur sekitar 5 tahun, belum diwajibkan untuk sholat. Itu satu, taat kepada Allah. Contohnya sholat banyak sekali. Selain sholat apalagi? Banyak, apalagi zakat. Nah, zakat ini, zakat, kita sering mendengar kata zakat. Kita sering menganjurkan manusia untuk berzakat, tetapi kita jarang melaksanakan zakat.
Zakat macam-macam. Ada zakat fitrah, ada zakat penghasilan, ada zakat penemuan, ada zakat dari perdagangan dan lain-lain. Itu wajib dikeluarkan. Kamu belum tahu kan zakat itu apa saja? Nanti kalau sudah masuk MTS, sudah tahu macam-macam zakat yang wajib dizakati apa saja. Penghasilan berapa yang wajib kita zakati? Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga apa lagi? Ayo. Contoh yang ketiga sebagai ketaatan manusia terhadap Allah, diantaranya adalah puasa. Jadi puasa itu kewajiban manusia yang beragama Islam, sekali lagi yang sudah balik. Itu saya sebutkan 3 saja. Banyak sekali. Jadi ketaatan-ketaatan manusia terhadap Allah banyak sekali. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berdosa. DOSA. Hukumnya dosa, masuk neraka panas. Itu. Kemudian ketaatan yang kedua. Ini hampir mirip dengan ketaatan yang di atas, yaitu taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi sepanjang zaman. Tidak akan ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan sebagai nabi di bulan, di tahun ini atau tahun yang akan datang, berarti itu palsu, bohong, jangan dipercaya. Karena apa? Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna nabi-nabi yang pernah lalu. Nabi kita banyak, yang lebih dekat dari Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim. Makanya kita kalau sholat itu sering mengatakan Nabi Ibrahim, yang diucapkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad pada tahiyat yang kedua. Contoh ketaatan kepada Rasulullah apa? Ayo. Contoh ketaatan kepada Rasulullah banyak. Sama seperti ketaatan kepada Allah. Ada dalilnya. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Maka ini ada 2. Kalau kamu sudah taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka kamu belum disebut sebagai orang yang beriman. Islamnya masih belum benar. Ketaatan kepada Rasul itu sebagai penjelas dari ketaatan kepada Allah. Sama Nabi Muhammad menyuruh manusia untuk menyembah kepada Allah. Tidak disuruh untuk menyembah kepada Nabi Muhammad, tidak disuruh menyembah kepada gurunya, tetapi disuruh menyembah kepada Allah. Itulah anak-anakku. Jadilah generasi Islam, jadilah generasi milenial yang ngerti teknologi, yang ngerti masalah komputer, masalah HP dan sebagainya. Jadi saya ulangi lagi, ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah itu perilakunya sama. Pengejawantahan atau prakteknya sama ketika kita melaksanakan sholat kepada Allah, berarti kita melaksanakan perintah Rasul dan sebagainya. Perintah zakat sama dengan perintah yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang yang ketiga ini, yang sering kita lupa, tetapi sebenarnya itu berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Saling berkaitan, jangan anggap tidak berkaitan. Yaitu apa? Taat kepada manusia yang lain. Apakah kita harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manusia? Oh boleh, wajib itu kalau perintahnya bagus sesuai yang dianjurkan, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu seperti itu. Contohnya ini. Contohnya apa?
ketaatan kamu sebagai manusia dengan manusia yang lain. Contohnya apa? Satu, taat kepada pemerintah. Nah, hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air sebagian dari iman. Maka kamu diwajibkan mentaati pemerintah, kecuali pemerintahnya salah. Pemerintahnya salah. Kalau pemerintahnya benar, kamu wajib melaksanakannya, ya. Wong pemerintahan kita kan didukung oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, oleh para kiai, ada organisasi NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Itu semuanya mendukung pemerintah. Jadi kalau pemerintah salah, boleh kita mengkritiknya. Ya, tetapi kalau pemerintah benar, kita wajib. Kalau pemerintah benar, kita wajib melaksanakannya. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Ayo. Contohnya adalah sekarang kalian disuruh untuk prokes, menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, istilahnya prokes. Sekarang adalah wabah, negara kita sedang mengalami wabah COVID-19. 19 itu bukan jumlahnya 19, tetapi COVID itu muncul pada tahun 2019. Ya. Pemerintah menyuruh kita untuk prokes, memakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Ya, jangan berkerumun yang tidak perlu. Kamu berkelompok, ronda tengah malam, banyak orang, kemudian sesuatu yang tidak perlulah istilahnya. Itu nggak usah dilaksanakan dulu. Itu salah satu contoh ketaatan manusia sebagai orang Islam terhadap pemerintahnya. Ingat dalilnya, hubbul waton minal iman. Contoh yang lain lagi apa, Dek? Anak-anakku, contoh yang lain adalah ketaatan kepada orang tua. Ini yang berbahaya lagi. Taat kepada orang tua itu hampir sama dengan ketaatan kepada Allah. Ingat, ridho orang tua adalah ridho Allah. Kamu apabila sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, sholat sunnahnya benar, tetapi tidak taat kepada perintah orang tua, ketaatan kamu tidak akan diterima oleh Allah. Karena orang tua itu adalah ibarat doanya akan diterima oleh Allah. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Itu kepada orang tua. Contohnya apa? Banyak sekali. Kamu jangan sekali-kali membuat orang tua menangis. Kamu jangan sampai membuat orang tua kamu menangis. Kalau orang tua kamu sampai meneteskan air mata karena kelakuan kamu, kamu akan masuk neraka 1 tetes sampai dengan 1000 tahun itu. Makanya kamu setelah membuat orang tua kamu sedih sampai menangis, kamu wajib minta maaf kepada orang tua dengan setulus-tulusnya. Itu apalagi kamu sampai membentak, sampai menyuruh orang tua melakukan itu, jangan. Kalau kamu bisa, lakukan sendiri. Ya, jangan serba orang tua. Bu, pakaiannya belum digosok. Mak, pakaiannya belum digosok. Mak, saya belum makan. Jangan melakukan itu. Kalau kamu bisa menggosok sendiri, ya digosok sendiri pakaiannya. Kalau kamu bisa ambil makan sendiri, ambil. Orang tua sudah memasakkan kamu. Orang tua itu masak, itu dari beli. Mereka dari bekerja, kemudian dimasakkan untuk kamu. Apalagi kamu sampai menghardiknya, "Mama, ari masak ora enak. Aku ora doyan." Jangan sekali-kali seperti itu. Itulah contoh ketaatan kepada orang tua. Kemudian apalagi contoh ketaatan kepada manusia yang lain? Contohnya adalah ketaatan kalian kepada guru kalian. Ini penting ini.
kamu wajib taat kepada gurumu. Ingat, guru itu wakil orang tua kamu di sekolah. Orang tua kamu di rumah kemudian menitipkan kamu di sekolah, guru itu menjadi wakil orang tua kamu. Makanya perintah dari bapak ibu guru kamu dilaksanakan. Kemudian jangan suka membuat guru kamu menjadi marah atau sedih hati. Ingat, kamu sukses, kamu jadi orang hebat, itu karena gurumu. Pak Jokowi jadi presiden itu karena dia pernah sekolah, karena dididik oleh gurunya. Kalau dia nggak sekolah, nggak dididik oleh gurunya, dia tidak akan jadi presiden. Orang tua kamu yang sekarang hebat itu dari gurumu. Dia mendapatkan spirit, pengetahuan dan lain-lain dari gurumu. Itulah gurumu yang perlu digugu dan ditiru. Jangan sekali-kali melawan gurumu. Kemudian apa lagi? Contoh ketaatan kepada manusia yang lain adalah taat kepada ustadz atau guru atau kiai yang ada di sekitar kamu. Tolong taati mereka. Taati mereka yang mengajarkan kamu di samping gurumu di sekolah. Ya, di samping gurumu di sekolah. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah ketaatan terhadap tetangga, teman atau manusia yang lain yang ada di sekitar kamu. Kalau mereka menyuruh kebaikan, laksanakan. Tetapi kalau mereka menyuruh kepada kemungkaran, kejahatan, kejelekan, tidak boleh dilaksanakan. Itu contoh ketaatan kepada manusia. Itu saja pembekalan saya, materi mat sama saya yang terakhir. Semoga bermanfaat. Kalian besok menjadi orang-orang yang berguna, orang yang sukses, orang yang membanggakan orang tua kamu, yang membanggakan negara kamu. Jangan menjadi sampah masyarakat. Melas orang tua kamu, kasihan orang tua kamu, melas gurumu, karena kamu menjadi sampah masyarakat. Jadilah orang yang berguna untuk masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang mereka yang bermanfaat. Contohnya apa? Banyak sekali. Apa yang kamu kuasai, apa yang kamu mampu, yang kamu dapat dari sekolah diajarkan. Misalkan ngajar ngaji dan lain-lain. Itu saja, semoga bermanfaat. Tetapi sebelum saya menutup materi ini, saya akan memberikan pertanyaan. Satu, kamu simak ya. Sebutkan 5 ketaatan manusia terhadap Allah. Sebutkan 5 ketaatan manusia terhadap Allah. Yang kedua, apakah ketaatan manusia, mengapa ketaatan manusia terhadap Rasul itu sama dengan ketaatan Allah? Jelaskan ya. Mengapa ketaatan manusia terhadap Rasul sama dengan ketaatan Allah? Yang ketiga, 5 saja. Sebutkan tiga saja ketaatan manusia terhadap pemerintah. Yang keempat, sebutkan ketaatan manusia terhadap orang tua. 3 saja. Dan yang terakhir, yang kelima, sebutkan ketaatan manusia terhadap guru kamu. 3 saja. Itu saja, semoga bermanfaat. Pertanyaan itu ingat, kamu tulis di buku Matsama beserta jawabannya. Nanti kapan-kapan kalau sudah masuk saya tagih.
Itu saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf barangkali belum ada yang kenal saya. Saya adalah Bapak Ropi'i SAG MPDI, Guru Mapel Akidah Akhlak MTS Nurul Salam Wanarata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.